Ayo tambah pemahaman lagi para murid, para santri. Guru pakai belangkon yang sesi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik para pemirsa, para santri dan murid dimanapun berada. Video yang kedua ini diberi judul meringankan beban Tuhan. Ya. Keren ya. Sama video ini masih keterkaitan dengan pemahaman peradaban ke depan, karena guru selalu mendidik khususnya para murid dan santri juga bangsa manusia ke depan. Perilakumu, pola pikirmu tidak seperti kemarin-kemarin. Apa judulnya? Coba diingat-ingat. Meringankan beban Tuhan. Keren. Masa mbah Tuhan itu abot dan jadi Tuhan itu soal umat error. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo para murid, para pemirsa ya. Ini diajarkan dulu. Inilah yang terjadi sejak ya kembali lagi 2000 tahun. Manusia ini terobsesi Tuhan, keyakinan. Gini diajarkan satu contoh. Kalau ngomong berbicara tentang Tuhan ya gara-gara kembali lagi kitab itu loh, buatan orang-orang terdahulu. Kita, Anda, semua, seluruh dunia terutama di Indonesia. Kita ini korban kitab itu loh. Orang dulu nulis ngadu domba kita, dia yang nulis pun juga tidak tahu. Subhanallah, umat stres. Ayo diajak berpikir lagi. Diajarkan gini ya para pemirsa, diterangkan dulu tentang pemahaman Tuhan. Karena keterbatasan bangsa manusia di era sekarang ya, di era sekarang anggap saja selama 2000 tahun di dunia ini ada pemahaman yang baru dari cerita-cerita orang terdahulu itu sehingga mempengaruhi pola pikir bangsa manusia ini. Sehingga tatkala berdebat silat seperti di video yang lain atas nama keyakinan saling berbenturan karena ada pemahaman yang kurang tepat. Satu contoh begini. Sulitnya mempelajari kejadian alam dan terjadinya bumi dan terjadinya asal-usul manusia sehingga manusia itu mereka-reka ya. Sehingga terbesitlah suatu kalimat yang disebut Tuhan. Mungkin di dalam agama kita dididik oleh guru kita itu Allah. Gini cara berpikirnya. Biar encer, biar linier ya. Para murid, para santri ngerti enggak kalau guru bicara apa? Biar linier. Linier itu encer, enak didengar. Ayo. Gini para murid ya. Manusia ini terdogma dengan suatu kalimat dipengaruhi apa yang didengar dari guru-gurunya, dari pendidikan begitu. Satu contoh guru menganalisa dari agama kita ya, khususnya Islam Muslim kita. Kita diterangkan kitab yang menerangkan guru kita ya. Guru kita pun tidak tahu siapa yang membuat kitab. Diterangkan, diilustrasikan seperti ini. Bumi dan langit ini yang menciptakan atau yang membuat itu Allah, itu loh. Sehingga pemikiran bangsa manusia ini seakan-akan kita harus manut, tunduk, tawaduk karena itu miliknya dia. Yang dari aspek bahasa Tuhan sama, karena keterbatasan pemahaman. Sehingga bumi dan langit semua ini produk ciptaan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan manusia kalau identitas dengan mewakil atas nama Tuhan, ini manusia pasti melakukan. Karena sudah terbentuk statement seperti itu. Coba diulas guru sedikit ya. Kita diajarkan orang-orang guru kita ya, coba. Guru kita itu kan bilang bahwa bumi dan langit itu dicipta Tuhan, diberi bahasa kalau agama kita Allah. Pernahkah kalian berpikir, guru kita itu benarkah? Itu tahu atau tidak sih aslinya? Coba. Para murid, para santri. Ya coba. Bumi langit
Guru kita kan ngomong, kitab kita ngomong, di agama yang lain itu ngomong bahwa itu ciptaan Tuhan. Terus yang satu identik Tuhannya hanya namanya Allah. Lah yang ngajarin kita itu benar-benar tahu tak? Atau dia itu juga tidak tahu. Sehingga kita mendengarkan dari kalimat itu kita terobsesi sehingga disitulah terbentuk suatu ketakutan. Karena mengukur Tuhan itu seakan-akan kayak apa ini para murid, para santri. Nah, sehingga kembali lagi kalau sudah di atas namakan Tuhan, apapun manusia itu pasti melakukan. Ya karena satu takut, dua seakan-akan kalau nilai positifnya seakan-akan merasa berbakti dan bersyukur karena adanya sesuatu ini ciptaan Tuhan. Sehingga manusia melakukan hal-hal sesuatu itu. Ditarik kesimpulan para murid, para santri. Karena ketakutan bangsa manusia dari cerita yang diceritakan guru-guru kita dari kitab buatan orang terdahulu, yang membuat pun tidak tahu, yang menceritakan tidak tahu, membuatlah asumsi macam-macam, takut setak pikiran. Dari analisa itu bisa disimpulkan bahwa manusia melakukan sesuatu baik amal maupun apapun kalau di atas namakan Tuhan. Itu mau, ada dua harapan. Satu harapan dimasukkan surga, dua mendapatkan kemuliaan. Itu yang jelas. Yang satu takut neraka. Ditarik garis simpul seret. Bahwa bangsa manusia menyembah Tuhan karena meyakini, karena tidak mampunya memahami terjadinya alam, terjadinya kehidupan. Jadi manusia ini tidak mampu mempunyai kemampuan kecerdasan. Sehingga selalu apapun selalu di atas namakan Tuhan. Ya. Itu loh para murid. Coba diajari guru ya lebih cerdas. Bila manusia ini mengukur adanya sesuatu terjadinya apapun bila kita tidak mampu, manusia tidak mampu. Sehingga manusia ini kehidupannya diberikan sesuatu hal yang tidak jelas di atas namakan Tuhan. Karena kemampuan Tuhan ini digambarkan yang macam-macam. Menciptakan matahari, bulan, bumi, semuanya. Dari cerita ditarik, disimpulkan oleh guru. Satu contoh. Para pemirsa pahami betul-betul ya, manusia melakukan sesuatu atas nama Tuhan karena Tuhan diyakini mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan. Karena kemampuan dan kekuasaan itu sehingga manusia tunduk atas kemampuan dan kekuasaannya. Analisa melalui video ini. Kalau toh bangsa manusia kita yang hebat, Anda yang hebat, bisakah Anda membuat telur ayam? Coba. Ini sederhana ya pemahaman. Bisakah bangsa manusia Anda yang katanya sudah makrifat, yang sudah hakul yakin, membuat telur ayam? Lantas apakah kalau kita tidak bisa menciptakan atau tidak bisa membuat telur ayam, lantas ayam ini bisa membuat telur ayam? Apakah bangsa manusia harus tunduk menyembah kepada kekuasaan si ayam itu? Itulah pilihan para pemirsa. Nah, itulah yang dibentuk oleh pemikiran manusia, menghayal karena kekuasaannya. Yang kalian tidak akan pernah memahami benarkah itu kekuasaannya. Nah, ini yang sulit. Sama seperti diberi contoh oleh guru. Kalau Anda tidak bisa membuat telur ayam, karena ayam lebih kuasa daripada Anda, apakah layak ayam harus disembah? Kan gini nanti. Kok gini? Coba para murid, para santri. Ini sesuatu hal yang sangat cemerlang, sehingga kalian tidak terjebak. Sehingga kehidupanmu tidak ada gunanya kalau memahami tentang tauhid, tentang iman, tentang keyakinan salah. Karena itu sudah 2000 tahun, korbannya berapa miliar manusia. Lantas bagaimana guruna? Coba kita bahas bersama ini. Para pemirsa coba. Iya ya.
Kira-kira mau para pemirsa, para murid nyembah ayam kalau ditanya, Abah, Anda kok nyembah ayam? Ditanya si anak. Nah, karena ayam ini lu kuasa, bisa membuat telur, saya tidak bisa. Konyol kan? Itulah kebodohan bangsa manusia karena keterbatasan kemampuan intelektual sehingga berhayal yang bukan-bukan. Dari khayalan yang bukan-bukan, orang terdahulu membuat sugesti, penipuan, pembodohan, pembohongan, jamak, ayuran itu. Alhamdulillah, semoga kalian tercerahkan, khususnya para pemirsa ya. Kalau toh begitu, bagaimana guru nanti diajarkan guru? Satu ya sudah tidak berpikir lagi tentang kekuasaan. Maka melalui video ini guru berpesan kepada para pemirsa, kalau ada manusia ngomong bahwa bumi, langit ciptaan Tuhan, tanyakan kepada mereka, Anda tahu dari mana itu? Terus, dengan memahami ini dituntun oleh guru melalui video ini. Ini para pemirsa ya. Manusia ini, kita ini bisa jadi manusia yang dhaif atau yang lemah atau manusia yang tidak berguna, tapi dengan kecerdasan dan kesadaran manusia seakan-akan berguna. Lihatlah kalau tidak percaya. Kadang kita sebagai bangsa manusia, kadang kita seakan-akan jadi manusia yang seakan-akan gimana. Tapi kalau manusia dalam keadaan terpuruk, pahami, pernahkah Anda mengalami di dunia Anda tidak ada gunanya? Uniknya bangsa manusia seperti itu. Satu contoh begini. Dengan memahami kata Tuhan dan makna-makna Tuhan yang salah kaprah, guru menyarankan melalui video ini. Jangan berhayal tentang hal-hal pendidikan-pendidikan yang mengatasnamakan Tuhan dan kekuasaannya. Motivasinya lihat pemahaman video ini. Kalau toh manusia berhayal tentang kekuasaan Tuhan yang menciptakan bumi dan segalanya, kita manusia sering lupa. Guru mengingatkan melalui video ini. Manusia punya tubuh, kita punya jantung. Pernahkah Anda belajar tentang kehidupanmu, tentang tubuhmu? Siapa yang menggerakkan jantungmu? Benarkah itu Tuhan? Kalau yang menggerakkan jantung manusia Tuhan, coba silakan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong denyut jantungku agak dipercepat. Kalau doamu connect ya, coba itu. Atau Tuhan kalau sudah dipercepat, tolong diperlambat seperdetik jadi 40 detakan. Nah, coba. Apa para pemirsa, para murid? Jantung manusia kita ini loh, tidak bisa ngontrol. Lah lantas yang Tuhan itu gimana? Lantas dari pemahaman, dari keilmuan yang sudah beredar di dunia, terutama di Jawa, adanya manusia itu katanya manunggal Gusti karo kawulo. Seakan-akan manusia ini kuasa, seperti kekuasaan yang kayak apa? Kayak mau membuat bumi lagi. Untuk mengatur detak jantung, manusia itu tidak bisa, tidak mampu. Lantas apa yang dikatakan bahwa manusia akan jadi manusia yang begini? Kita yang ma'rifat, kita yang manunggal Gusti karo kawula. Tuhan dekat di dalam diri kita. Kalau memang Tuhan dekat dengan diri kita, kalau Tuhanmu di sini, suruh ngatar ya, ngatur detak jantung. Pak Tuhan, tolong diatur jantung saya, jangan terlalu cepat. Apa kesimpulan para murid, para santri? Maka guru melalui video ini mendidik kalian. Jangan terdogma dengan hal-hal yang beredar 2000 tahun atas nama Tuhan. Bila toh manusia itu hal yang dipikir dengan mempunyai ilmu, mempunyai guru, mempunyai nabi, mempunyai wali, mempunyai rasul, mempunyai Tuhan, seakan-akan doanya dikabulkan. Manusia kita menahan lapar saja pun begitu capeknya, tidak ada kemampuan. Kalau toh bisa mampu menahan haus dan dahaga, lapar dan haus, mampukah Anda menahan air kencing Anda? Kalau toh Anda mampu, hanya berapa menit, berapa jam? Kalau toh Anda sudah mampu menahan untuk kencing, mampukah Anda menahan waktu ngantuk Anda? Kalau toh bangsa manusia nahan ngantuk,
nahan kencing, nahan lapar dan dahaga, tidak bisa. Lantas 2000 tahun manusia dididik manunggali Gusti karo kawula, ma'rifatullah, ma'rifat billah. Tuhan yang maha kuasa dekat dengan kita, apa yang didapat bangsa manusia? Itulah maka guru menerangkan melalui video ini. Sesungguhnya bangsa manusia adalah bangsa yang terpelosok atas nama identitas agama-agama yang selalu mengait-ngaitkan tentang Tuhan dan Tuhan. Disitulah bangsa manusia hidupnya tidak berguna. Seharusnya di dunia dia menemukan kedamaian, kemuliaan, kenikmatan. Sehingga pikirannya selalu berdoa dan berdoa, ibadah dan ibadah, beramal. Sehingga lupa apa yang sudah terbentuk sebagai rahmat bagi Tuhan yang disebut membentuk dirinya. Memberikan kehidupan bumi seluas ini. Lupa dengan nikmat yang ada di alam dunia ini. Semoga video ini betul-betul mampu mendidik kalian bangsa manusia. Karena pemahaman ini aku siapkan menyikapi peradaban yang masa depan. Karena peradaban yang selalu menyangkut pautkan atas nama agama dengan perlahan akan tertinggal oleh bangsa manusia itu. Karena itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Dan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan bangsa manusia. Semoga melalui video ini Anda disadarkan. Lantas bagaimana untuk menjawab keperluan atau pertanyaan dari bangsa manusia, para pemikir? Satu contoh begini. Melalui video guru sudah menyampaikan bahwa Islam yang sudah terporak-poranda sudah disusun guru ya, para murid guru melalui video ini pesan. Islam sudah aku susun, sudah rapi dan tepat, sudah akurat. Jangan digubah di kitab-kitab itu. Dan wejangan-wejangan guru itu sudah akurat. Kalau toh bangsa manusia masih berhayal tentang Tuhan, guru memberi statement hanya 3. Yang dimaksud Tuhan kembalilah pada substansi yang disebut Qul a'udzu birabbin nas. Tuhan manusia adalah kalian, adalah bangsa manusia. Kalau toh kalian belum menjadi manusia sejati, kalau Anda kelakuanmu masih seperti binatang, penipu, pencuri, pembual, pembohong, Anda tidak layak menyebut sebagai itu Tuhan manusia. Tuhan manusia adalah manusia itu sendiri yang bersifat kemanusiaan, mengerti moral, mengerti hukum, mengerti peranatan. Itulah yang disebut Tuhan manusia itu. Lantas dari manusia ini karena dipengaruhi oleh alam, leluhur kita melalui Al-Quran sudah menerangkan. Itulah yang disebut Qul a'udzu birabbil falak. Falak adalah perhitungan. Yang dimaksud perhitungan di situ adalah dino pitu pasaran limo. Itu ada sesuatu, kekuasaan dan kekuatan. Itulah yang disebut Tuhan semesta. Lantas dari Tuhan semesta ada yang maha. Itu tidak bisa diterangkan para murid, para santri. Itulah sebenarnya yang tepat disebut sebagai Tuhan sang penguasa. Siapa itu? Itulah yang disebut moral. Maka moral itu selalu menyelimuti dan menyelimuti terutama kepada makhluknya. Meskipun di dalam planet yang lain itu masih ada sebagian moral, tapi moral yang terbanyak dimiliki bangsa manusia. Sesungguhnya manusia yang bermoral dan bermoral itulah jelmaan Sang Maha Pencipta. Semoga kalian bangsa manusia menjadikan dirimu tempatkan dari manusia yang bermoral, apa-apa yang mengikat dengan moralitas menandakan bahwa Anda benar-benar makhluk. Dengan Anda melakukan moralitas yang tepat dan benar, disitulah rahmat, kedamaian, keberkahan, kemuliaan. Kalian akan menjadikan manusia yang betul-betul di dunia bagaikan surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.